Tuhan, minggu ini dimanapun kami berada, kami percaya Engkau tetap Tuhan yang layak dipuji disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau saja yang ditinggikan, Kau saja yang dimuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan
Pencurahan Roh Kudus-Mu
Roh sembah Tuhan, Roh sembah Tuhan. Well,
Terima kasih Kau memelihara jemaat-jemaat juga yang ada di rumah. Terima kasih Kau memelihara kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau berdoa, kami mau bawa Tuhan untuk hari ini, ibadah hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, hamba-Mu yang melayani di hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada mujizat Allah ketika firman-Mu disampaikan ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pagi ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo dan juga keempat wakilnya Gembala Rayun Bapak Budianto Toto, Gembala cabang di tempat ini yang Tuhan percayakan Tuhan Pak Yani Eswo Wiling beserta keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau mengurapi mereka Tuhan, memakai mereka Tuhan. Biarlah Tuhan ada dalam perlindungan-Mu, keluar masuk mereka. Mereka Tuhan ada dalam perlindungan-Mu, rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang memberikan kesehatan yang sempurna buat hamba-hamba-Mu nih Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan tempatkan, dimanapun mereka melayani Tuhan. Kau yang memberkati mereka dan sertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan juga keluarga besar mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pagi ini Tuhan, dari WL Singer, para pemain musik, kameramen Tuhan, sound system. Oh Tuhan, semuanya Tuhan yang terlibat Tuhan di hari ini Tuhan. Biarlah Kau juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami saat ini kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus supaya menyembuhkan Indonesia dari sakit corona. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan kepada corona, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah kesembuhan terjadi atas pulau-pulau, kota-kota Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan lawatan-Mu terjadi luar biasa atas bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan lawatan Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan banyak jiwa yang diselamatkan. Banyak jiwa yang mencari Engkau ya Tuhan. Banyak jiwa Tuhan Yesus yang berseru-seru kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapak buat Bapak Presiden Tuhan yang Tuhan pilih, juga wakilnya Tuhan Bapak Jokowi, juga Kiai Ma'ruf. Amin, amin Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati. Biarlah Tuhan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus di dalam memutuskan segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Mari Tuhan Kau kuatkan Tuhan, kuatkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Biarlah Tuhan Kau menyertai kemanapun Tuhan. Terima kasih Bapak, juga keluarga besarnya Tuhan. Oh Tuhan sertai. Terima kasih juga kami berdoa buat TNI, Polri. Kau berikan kekuatan Tuhan di dalam menjaga bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati mereka dan berikan kekuatan buat mereka, seluruh jajarannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan setiap pemimpin daerah ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah roh takut akan Tuhan juga turun atas mereka semua Tuhan, juga atas setiap keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan jemaat-jemaat yang ada di rumah, dimanapun mereka saat ini berada. Biarlah Tuhan Kau mengurapi mereka. Tuhan Kau menjamah kami semua. Tuhan menjamah yang sakit, Tuhan menjamah mereka yang berbeban berat, mempunyai masalah-masalah yang berat. Tuhan tolong mereka, agar mereka tetap kuat untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, juga persembahan-persembahan yang dikirimkan oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biar Kau yang memberkati mereka, menguduskan setiap persembahan yang sudah dikirim Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri. Sebab saya mengajak kita semua untuk bernyanyi dan berlompat bagi Tuhan. Amin. Haleluya.
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas, lalu memenuhi keluarga Kornelius, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hatiku
kami yang hebat, berdaulat atas kami, berdaulat di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Tuhan yang bersemayam di tempat yang paling tinggi. Engkau juga berfirman, Kau bersama-sama dengan orang yang hancur hati, orang yang mencari-cari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Kalau hari ini kami boleh memperingati pencurahan roh, dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan saat ini atas kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Dan Tuhan, kami janji ya Tuhan, kami akan buka hati kami, akan buka hidup kami, supaya biar Tuhan pernyataan-pernyataan, biarlah ya Tuhan, apa yang Tuhan mau nyatakan atas kehidupan kami, terus Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu, sehingga hidup kami ke depan hanya dipimpin oleh Roh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, dan urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah, para pemirsa dan setiap yang menonton recording ini ya Tuhan. Kami berdoa dan aku berdoa, biar pengurapan yang sama turun atas mereka. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Oleh karena itu, buka hati kami dan biarkan ya Tuhan hikmat daripada Tuhan sendiri itu yang memimpin kami, sehingga bukan saja kami mendengarkan firman ini, tapi kami melakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Berpuji-puji Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom semua bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, para pemirsa. Puji nama Tuhan, besok kita akan akhiri bulan yang kelima dan kita akan memasuki bulan yang keenam. Puji nama Tuhan, sampai hari ini kita semua baik, semua kita sehat-sehat, sekalipun keadaan di luar sana masih pandemi COVID-19, dan masih ada yang terjangkit, masih aja ada yang meninggal oleh karena COVID-19 ini. Tapi saya percaya kasih Tuhan, perlindungan Tuhan atas kita sempurna. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, Tuhan punya maksud yang besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, hari ini kita akan flashback memperingati tentang pencurahan roh. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan mau dengan pencurahan roh. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Tapi saudara boleh perhatikan baik-baik di ayat 16, dikatakan begini, kekasih Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 dikatakan begini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Kalau saudara buka kitab Yoel di Perjanjian Lama, ayat 2 dari pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32, saudara akan menemukan kesamaan dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21,
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan janji di hari-hari terakhir. Ini hari-hari terakhir, ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, kekasih-kekasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan di Matius bahwa ini adalah hari-hari terakhir. Kerajaan sorga semakin dekat. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, apa yang Tuhan firmankan bahwa di hari terakhir Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia, sehingga anak-anak akan bernubuat, taruna-taruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Mimpi apa, kekasih-kekasih? Mimpi tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Pencurahan roh ditujukan supaya kemuliaan Tuhan semakin nyata di bumi. Dan dikatakan juga atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan, kepada para hamba-hamba Tuhan, Tuhan akan mencurahkan roh-Nya. Dan dikatakan kekasih-kasih Tuhan, pada saat yang sama, hari-hari terakhir ini, Tuhan juga berfirman, Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat di atas. Buat banyak orang, bisa saja ini goncangan. Dikatakan ada mujizat-mujizat di langit, ada tanda-tanda di bawah bumi. Dan hari-hari ini kita sudah melihat semua. Kita tinggal menunggu penggenapan daripada rencana Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Semakin besar goncangan-goncangan. Hari ini kita bisa lihat sendiri, kekasih-kekasih Tuhan. Dari saya lahir, sekarang saya hampir 60 tahun. Saya tidak pernah dapat goncangan seperti ini. Pernah ada yang namanya istilah krisis ekonomi, it's okay lah. Tapi kekasih-kekasih Tuhan, ketika krisis ekonomi itu berbicara mengenai krisis keuangan. Tapi hari ini kekasih-kekasih Tuhan, orang krisis ekonomi, orang masih bisa keluar, masih bisa lakukan aktivitas. Tetapi hari ini kekasih-kekasih Tuhan, kita bisa melihat, mungkin di Indonesia tidak terlalu, tetapi di bangsa-bangsa lain kita melihat mereka melakukan lockdown. Jalan-jalan di kota-kota besar semuanya sepi. Orang hanya bisa keluar sekitar jam pagi sampai jam 2, jam 3, dan pulang ke rumah, dan mereka itu di karantina, tidak boleh keluar. Kekasih-kekasih Tuhan, ini suatu peristiwa yang tanda kutip saya tidak pernah alami. Tapi kalau hari ini kita bisa melihat ini, kita tahu bahwa rencana Tuhan sedang digenapi. Kekasih-kekasih Tuhan, dikatakan apa? Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Suatu hari kelak kita akan melihat semua ini akan terjadi, kekasih-kekasih Tuhan. Ada yang sudah terjadi, tetapi masih ada penggenapan-penggenapan, dan saya percaya masih akan ada goncangan-goncangan yang jauh lebih besar. Tetapi di saat yang sama Tuhan juga janji akan ada mujizat-mujizat yang lebih besar yang Tuhan akan lakukan buat kita. Kekasih-kasih Tuhan, kalau kita melihat semua itu pencurahan roh, kita melihat mujizat-mujizat, kita melihat guncangan-guncangan, so what? Untuk apa semua itu, kekasih-kekasih Tuhan? Tapi hari ini kita mengerti bahwa semua itu terjadi supaya barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tujuan daripada semua ini, kalau saudara lihat goncangan-goncangan saat ini, ya Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita boleh melihat di mana-mana terjadi goncangan. Perhatikan baik-baik. Semua kota-kota, semua negara mengeluarkan video-video tentang apa? Bagaimana mereka berdoa, mereka berseru, mereka menangis, mereka meratap di jalan-jalan. Supaya apa? Mereka mendapat pengampunan. Mereka bisa lolos dan diluputkan dari krisis ini, diluputkan dari COVID-19. Pada akhirnya semua harus kembali berseru kepada nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pencurahan roh Tuhan lakukan karena Tuhan tahu kita butuh roh. Di ayat Yohanes 16 ayat 7 dikatakan begini, namun benar yang kukatakan itu kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, jika Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi,
aku akan mengutus dia kepadamu. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak biarkan kita sendiri. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Apa tujuan Roh Kudus? Apa tujuan Tuhan mencurahkan roh-rohnya buat kita? Apa tujuan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ada 4 poin yang saya mau ingatkan Bapak Ibu. Yang paling pertama, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan demikian. Tetapi penghibur, perhatikan baik-baik, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Poin yang pertama, kekasih-kekasih Tuhan. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Supaya dia menjadi penghibur buat kita. Supaya dia juga mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Apa itu? Tentang apa yang Tuhan katakan tentang firman. Yang paling pertama, kekasih-kekasih Tuhan, tujuan daripada Roh Kudus dicurahkan buat kita supaya mengajar kita tentang segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Firman. Poin yang kedua, untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kekasih-kekasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ingat ayat Yohanes 14 ayat 6. Dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Perhatikan baik-baik, kekasih-kekasih Tuhan. Yesuslah kebenaran itu. Dan Roh Kudus mengajar kita untuk apa? Untuk mengerti, tahu, dan hidup di dalam Yesus yang adalah kebenaran itu. Dikatakan ayat ini, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oleh karena itu, kekasihkan kita perlu Roh Kudus. Dan dikatakan begini, kekasih-kekasih, ia akan memuliakan aku. Ada satu poin yang saya mau tegaskan buat Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus datang bukan memuliakan manusia, tapi dia datang untuk memuliakan Tuhan Yesus. Jadi setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun, jika tidak memuliakan Yesus, jika tidak memuliakan Tuhan, itu bukan datangnya dari surga, itu bukan datangnya dari Roh. Roh Kudus datang untuk memimpin kita, mengajar kita ke dalam seluruh kebenaran. Karena firman Tuhan mengatakan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Ayat 3. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan buat kita? Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya sering alami doa yang ketika saya berdoa, saya tidak tahu apa lagi yang saya ingin katakan. Saya pernah sekali ketika Tuhan jamah saya, awal-awal dari saya mengalami jamahan Tuhan, saya masih ingat perkataan yang keluar dari mulut saya. Itu adu. Saya juga bingung kenapa itu kata adu. Rupa-rupanya itu seperti saya diingatkan tentang dosa-dosa saya. Saya diingatkan tentang kesalahan-kesalahan saya.
Dan di situ Tuhan banyak mengajar saya untuk apa? Untuk selalu minta ampun sama Tuhan. Dan yang kata-kata yang keluar adalah aduh-aduh. Sejak itu mulai saya belajar, Tuhan taruh bahasa yang baru di mulut saya, di hati saya, yang saya kenal dengan bahasa roh. Dan sejak hari itu saya bersyukur bahwa ketika saya berbahasa roh, saya sedang ngomong dengan Tuhan. No one knows about that. Tidak ada yang tahu tentang itu, hanya saya dan Tuhan. Dan kekasih-kasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang ketiga, untuk apa Roh dicurahkan? Untuk membantu kita supaya kita bisa berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Poin yang keempat, Kisah 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kekasih-kekasih Tuhan, dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi. Menjadi saksi bukan cuma menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menjadi saksi ketika orang melihat hidupmu, ketika engkau berjalan, ketika engkau naik mobil, ketika engkau naik motor, ketika engkau jalan kaki, ketika engkau berkata-kata, orang boleh melihat bahwa ada Yesus dalam hidupnya. Menjadi saksi, kekasih-kasih Tuhan. Menjadi saksi artinya begini, kekasih-kasih Tuhan. Saudara juga harus berani berdiri demi nama Tuhan. Saudara juga harus berani berdiri untuk menyatakan kuasa dan kasih Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang terikat dengan pekerjaan-pekerjaan jahat. Menjadi saksi, lepaskan orang itu dari yang jahat. Menjadi saksi, bawa orang itu bertobat kepada Tuhan. Menjadi saksi. Gereja tanpa roh, gereja mati. Gereja tanpa roh, jangan harap terjadi mujizat dalam gereja. Gereja tanpa roh, jangan harap terjadi revival dalam gereja itu, kekasih-kasih Tuhan. Kita butuh roh. Oleh karena itu, kekasih-kasih Tuhan, hari ini saya berharap kita semua mengerti untuk apa roh itu dalam kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus. Kita punya ukuran yang beda-beda dalam implementasi roh dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kepenuhan roh dalam kehidupan kita ditentukan dari seberapa besar saudara buka hidup untuk Tuhan. Seberapa besar saudara buka hidup untuk roh dalam hidup. Saya selalu beri ilustrasi bahwa setiap ruangan-ruangan di rumah, di gereja, atau dimanapun, atau di kantor, ada ruangan-ruangan yang disekat oleh partisi-partisi atau oleh dinding-dinding. Ada ruangan-ruangan yang kita tidak boleh masuk. Ketika orang datang ke rumah saya hanya mengizinkan dia sampai ke ruang tamu. Tetapi untuk anak saya, dia boleh masuk sampai ke ruang tidur saya. Begitupun dengan apa, kekasih Tuhan? Begitupun dengan roh. Selama kita mengizinkan roh masuk hanya sampai ke ruang tamu, hanya sampai dalam perbuatan-perbuatan kita yang tanda kutip secara umum, roh hanya sampai di situ. Tetapi kalau saudara terbuka dalam segala hal kepada Roh Kudus, ya pasti penuhi hidup. Oleh karena itu, kekasih-kasih Tuhan, jangan tahan-tahan. Jangan bikin partisi dengan Tuhan. Kasih Tuhan. Pertanyaan berikutnya, kalau Roh Kudus itu untuk kita, pertanyaannya, bagaimana kita dipenuhi oleh Roh? Bagaimana kita dipenuhi oleh roh, kekasih? Ada syarat orang untuk dipenuhi oleh roh. Yang paling pertama, kekasih Tuhan, Lukas 11 ayat 13 dikatakan begini,
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Poin yang pertama, saudara harus minta. Poin yang pertama, saudara ingat baik-baik, saudara harus minta. Minta kepada siapa? Saudara harus minta kepada Tuhan Yesus. Poin yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana supaya kita dipenuhi oleh Roh. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Yang paling pertama, saudara harus bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari kesalahan-kesalahan. Dikatakan firman Tuhan, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa, kekasih Tuhan? Untuk pengampunan dosa. Saudara harus bertobat. Bertobat bukan cuma orang-orang yang baru mau kenal Tuhan atau baru orang yang mau percaya kepada Yesus. Bertobat juga kepada kita, para hamba Tuhan, yang sometimes merasa hebat dalam kerohanian. Kekasih-kasih Tuhan, hati-hati dengan sombong rohani. Oleh karena kita terus harus dipenuhi Roh supaya kita tahu siapa kita sebenarnya. Pertobatan itu tiap hari. Dikatakan firman Tuhan ayat 39, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus hanya ketika kita bertobat dan dibaptis. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kekasih-kekasih Tuhan, berita mengenai pertobatan harus terus dinyatakan, harus terus disampaikan kepada orang-orang yang belum bertobat. Why? Dikatakan firman ini, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kekasih-kekasih Tuhan, ada banyak orang di luar sana, di dunia ini, kekasih-kekasih yang belum mengenal Kristus, yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Saya melihat ada satu peristiwa yang sekarang terjadi, yang mungkin secara manusia tidak terpahami atau tidak pernah terpikirkan. Saudara perhatikan gereja ini. Ini gereja mungkin luasnya cuma 20 kali 12 atau sekitar segitulah. Dan kalau sebelum bulan Februari sebelumnya kita beribadah, sempat kita beribadah dengan 2 ruko. Cuma seperti itu. Yang dengar mungkin paling tinggi 100, paling tinggi 120 sekali ibadah. Kita sudah 2 kali ibadah. Perhatikan baik-baik, kekasih-kasih Tuhan. Justru di saat pandemi corona ini, gereja ini sampai kemanapun bisa melihat live recording ini. Perhatikan baik-baik, kekasih-kasih Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan menggoncang semua, sehingga semua orang, termasuk gereja GBI Home, dipaksa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke bangsa-bangsa sekalipun. Dan saya percaya teman-teman saya yang ada di Amerika, keluarga-keluarga saya yang ada di Belanda, dan mungkin bagi jemaat-jemaat yang diteruskan sampai ke keluarga-keluarga yang ada di seluruh dunia, boleh melihat recording ini. Perhatikan baik-baik, kekasih-kasih. Pemberitaan tentang pertobatan harus dilakukan. Tanpa saya, Tuhan tetap lakukan. Tanpa Bapak Ibu, Tuhan tetap lakukan. Tuhan sanggup pakai siapa saja untuk menyatakan pekabaran Injil bagi banyak orang. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau berita pertobatan terus dinyatakan. Dan yang terakhir, bagaimana kita dipenuhi oleh Roh. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Perhatikan, kekasih-kasih Tuhan, bertekun dengan sehati. Unity itu penting.
Kalau saudara baca di Kejadian 11 ayat 6, dikatakan sejak saat ini apa saja yang mereka rencanakan, perhatikan baik-baik kekasih-kekasih Tuhan. Ketika mereka bersatu, tidak ada yang tidak terlaksana, itu kata Tuhan. Matius 18 ayat 19 bilang begini, 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun di muka bumi, Bapa di surga pasti mengabulkan. Bukan main kekasih-kekasih Tuhan. Kuasa daripada kesepakatan, kuasa daripada unity. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita semua bertekun dengan sehati, bapak-bapak, ibu-ibu, papa, mama, anak-anak, dan juga keluarga besar, bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama, harapkan pencurahan roh itu pasti jadi. Karena kita minta bukan kepada siapa, kita minta kepada pemilik roh itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 bilang begini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan, ketika mereka sedang berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, 2 minggu lalu saya berbicara tentang berdoa. Berdoa bukan sekedar berdoa. Berdoa bukan sekedar teriak-teriak dan menangis. Berdoa harus datang dari kesungguhan hati. Dan dikatakan apa? Orang berdoa dalam kesetiaan. Artinya apa, kekasih-kasih Tuhan? Saudara harus siang dan malam, saudara harus sungguh-sungguh, saudara harus terus goncang takhta kasih karunia. Ada sebuah ilustrasi sebelum saya tutup ini, kekasih-kasih Tuhan. Ketika anak saya kecil, saya ada tamu. Dan ketika saya ada tamu, saya ngomong dengan tamu itu, gak ada konseling waktu itu. Tiba-tiba anak saya yang cewek, Keisha, dia datang cuman pakai pampers, mau mandi. Datang, dia cuman lewat-lewat aja, tidak ganggu papanya. Why? Dia tahu papanya sedang ada tamu. Tapi dia lewat. Habis dia lewat, dia bikin gerakan-gerakan yang supaya saya mungkin tertarik, supaya saya bisa perhatiin dia. Saya diam. Habis itu, Keisha mandi. Dia balik, dia keluar lagi. Dia cari perhatian kekasih-kasihan supaya pas saya lihat. Ada 3-4 kali dia lakukan seperti itu, sampai kepada akhirnya mungkin dia marah karena dia maunya papanya yang mandi. Apa yang dia lakukan, kekasih-kasihan? Dia datang ke depan saya, dia gini, saya punya muka. Dia suruh, dia paksa saya untuk lihat dia. Dan saya mengerti, ini anak ini pengen sama papanya. Kekasih-kasihan, apa makna daripada ilustrasi ini? Kita harus seperti contoh Keisha tadi. Kita harus terus goncang takhta kasih karunia. Kita harus bilang, Jesus, God, look at me. Lihat aku. Bagaimana caranya supaya Tuhan lihat kita? Datang doa sungguh-sungguh, datang dengan hatimu, datang dengan kesungguhan hati. Dan Tuhan janji, kalau kita sungguh-sungguh, Dia berikan kita rohnya yang kudus. Dan rohnya itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Amin, kekasih-kasih Tuhan. Mari pemain musik boleh bantu saya ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Terima kasih Bagus. Terima kasih kepada firman-Mu ya Allah.
datangnya hujan. yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dan dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus, dia selalu dipenuhi Roh, sempurna dipenuhi oleh Roh. Pengertian saya begini, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau Yesus saja perlu Roh dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam setiap aktivitas yang di muka bumi, apalagi saudara dan saya, kita butuh Roh. Buat Roh untuk apa? Supaya Roh itu mengajarkan kita tentang sesuatu yang datangnya daripada Tuhan, mengingatkan kita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya Roh itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran dan menyampaikan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kalau saudara taat baca firman dan saudara selalu merenungkan firman Tuhan, saya percaya saudara mengerti tentang kondisi-kondisi seperti saat ini, dan saudara pasti diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti kondisi-kondisi hari-hari yang akan datang. Tapi ingat, hanya ketika saudara rajin berdoa, saudara rajin baca firman,
saudara rajin merenungkan firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, Roh itu yang membantu kita dalam berdoa. Ada hal-hal yang kita tidak bisa katakan untuk kita. Ada hal-hal yang mungkin tersembunyi buat kita, tapi tidak tersembunyi oleh Roh. Dialah yang berkatakan buat Tuhan. Dan yang terakhir, jika Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi, bukan untuk jago-jagoan. Kuasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, kuasa untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kuasa untuk usir setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Oleh karena itu kekasih kesan, kalau Tuhan bilang mengenai bocoran roh, Tuhan punya maksud baik dalam hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu di rumah, mari rendahkan hati, minta sama Tuhan. Karena cuma Dialah yang bisa memberikan kita roh. Hanya perkenanan Tuhan saja yang sanggup memberikan kita rohnya. Dan roh itulah yang memimpin kita sampai kepada kebenaran firman Tuhan dipenuhi dalam kehidupan kita. Mari kekasih Tuhan, saya akan terus sama-sama dengan Bapak Ibu. Mari angkat tangan, kita nyanyikan sama-sama. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh, sungguh-sungguh. Haleluya. Sama-sama. Hanya
Kau Tuhan yang janji ketika kami minta, Kau Tuhan yang pasti beri, ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pencurahan Roh yang Tuhan sudah nyatakan 2000 tahun yang lalu. Tapi kami percaya juga itu terjadi saat ini, di tempat ini, di keluarga-keluarga, di rumah-rumah, dan setiap orang yang menonton acara ini, recording ini, ibadah ini, Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, lawan jangan hidup mereka. Oh, lama santai lama yang lama santai. Penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu. Hari ini di seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia dan juga di bangsa-bangsa, kami memperingati pencurahan Roh. Kami tahu kalau kami datang sungguh-sungguh sama Tuhan, kami berdoa, kami goncang tanda kasih karunia, kami bawa kami yang hancur, tanda kami butuh Roh. Kami percaya Tuhan pasti jawab. Berikan kami kasih, berikan kami Roh. Berikan kami kuasa supaya kami boleh memberitakan kebenaran-Mu kepada orang lain, supaya mereka juga boleh mengalami hal yang sama dengan kami. Bukan saja diselamatkan hidup mereka, tapi juga mereka boleh dipimpin Tuhan dalam acara ini, Tuhan. Untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan yang sama turun atas mereka, mengubahkan, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan bagi yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di antara penonton-penonton Tuhan yang mungkin terjangkit COVID-19, mengangkat tangan kepada Allah yang berkuasa Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Aku minta dalam nama Yesus, jamah setiap orang yang terkena COVID-19 dan saat ini juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku aktif COVID-19 atas hidup mereka, atas kehidupan kami. Aku aktif dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berputar kembali sia-sia. Tuhanlah yang melakukan dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menggenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari kekasih Kristus yang ada di rumah, mari angkat tangan bersama-sama dengan saya sekali lagi nyanyikan lagu ini. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan,
Tuhan yang sayang sama kami. Kau Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Sekalipun dalam pandemi COVID-19 ini. Terpuji-puji Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dalam setiap keluarga-keluarga anak-anakmu seperti di surga. Percaya jadi. Sama-sama katakan. Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Persembahan via transfer. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan minggu ini melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan umum dan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening GBI Home. Untuk persembahan pembangunan, saudara dapat mentransfer ke rekening pembangunan. Dan untuk persembahan event dan misi, saudara dapat mentransfer ke rekening event dan misi. Demikian warta sepekan GBI Home. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibu-ibu yang ada di rumah, para pemirsa yang menyaksikan ibadah online ini, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapamu di surga, Bapamu yang sayang sama kamu.
Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah. Diperluas daerahmu, diperluas pelayananmu, diperluas usaha-usahamu, diperluas pekerjaanmu, diperluas studimu. Dan apa saja yang kau kerjakan demi nama Tuhan, dibuat berhasil dan beruntung. Dan biarlah tangan Allah yang perkasa itu dan menyertai engkau dan menjauhkan engkau daripada yang jahat. Sehingga segala sakit penyakit, kecelakaan, kenaasan, kegagalan, kesia-siaan, ketidakberuntungan tidak akan pernah menimpa kamu lagi. Bapa di surga akan melakukan semua itu. Dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Percaya jadi dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Salam semua, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.